Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran dari buku Al-Bayan wa Ta'rif. Terakhir kita sampai di halaman 49 ya. Nah, tentang niat wudu yang terakhir itu kita baca sampai tanbih ya. Tanbih man kana hadatsuhu daiman kasalasil bauli nawastibahata fardhis salati aw nahwiha wala yakfihi niyatu raf'il hadasi aw at-taharati an. Jadi untuk khusus orang yang hadasnya terus menerus seperti orang yang mengalami salasil baul, jadi pipisnya keluar terus menerus tanpa bisa dikendalikan, ya dia hanya boleh untuk meniatkan istibahah fardhis shalah atau yang semisalnya. Jadi niatnya niat agar dia boleh melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah lain yang mana berwudu adalah merupakan syarat sahnya, dan tidak sah baginya meniatkan rafil hadas di sini ya, sebagaimana tercantum di buku ini. Kemudian diberikan komentar bahwa menurut Syekh Abdullah Syarqawi rahimahullah dalam kitabnya ya Hasyiah ala Tahrir, kalau yang dimaksud dengan rafil hadas itu dalam benaknya adalah rafa, artinya pengangkatan yang khusus yang terkait dengan penghalang pada dirinya dari sahnya wudu atau sahnya sholat karena masih ada hadasnya, ini bisa ya. Jadi intinya sih ini ingin menyederhanakan gitu, bahwasanya bisa saja orang yang memiliki salasul baul itu meniatkan rafal hadas tapi dengan maksud tertentu gitu. Untuk maksudnya intinya dia boleh sholat lah intinya, tapi dia mengungkapkannya dengan redaksi rafal hadas, itu intinya ya. Nah kemudian yang kemarin itu sebelumnya ada tentang niat wudu saja ya. Di catatan kakinya atau di badan teksnya ini kan ditulis wahiyya khilaful aula lil khilafi fi ijzaiha. Jadi kalau niatnya hanya berwudu saja tanpa meniatkan yang lain-lain, wudu saja niatnya dalam hati saya berwudu gitu, itu boleh dan sah. Tapi khilaful aula, nah, karena di dalam lingkup mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada pendapat yang dianggap lebih kuat mengatakan sah, dan ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Nah ini asal usulnya dikutip dari syarah al-muhadzabnya al-imam an-Nawawi rahimahullah ya. Kemarin udah kita baca tuh di halaman 49 di catatan kaki nomor 1. Nah sekedar diinformasikan, jadi penulis kitab yang kita baca ini dia tidak mengutip langsung dari syarah Nawawi, tapi dia mengutip lewat perantara ya, kitab lain yang lebih belakangan. Di catatan kaki nomor 1 ini dia mengatakan unzur al-hawashi al-madaniyah al-kubra li Syekhil Kurdi wa Bushra al-Karim. Nah ini kitab-kitab mutaakhirin mengutip dari ya qala al-Imam al-Mahalli fi syarhihi 'ala al-Minhaj, mengutip dari Imam al-Mahalli dalam syarah Minhajit Talibin, mengutip dari wa fi syarhil muhazzabi fi niyatil wudu wajhun annahu la yartafi'u bil hadath li'annahu qad yakunu tajdidan ya, karena bisa jadi orang yang niatnya wudu itu maksudnya adalah untuk memperbarui wudu, bukan untuk mengangkat hadasnya. Nah ini Pak menyisakan pekerjaan rumah buat saya, harus mencari teks acuan yang dimaksud nih dari Al-Imam Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab.
dan dia uraiannya banyak sekali. Sebenarnya di Muhadzab itu seputar niat ini, niat wudu ini banyak sekali. Tapi alhamdulillah ya bisa didapati nih, ditemukan. Jadi sebenarnya kalau ingin mengutip dari kitab Nawawi langsung tuh bisa. Cuma memang biasanya akan lebih mudah kalau kita mengutip dari referensi sekunder gitu, seperti ini dilakukan di sini kan. Coba aja lihat rangkaiannya. Mengutip dari Hawashi Madaniyah, dari Syarah Al-Mahalli ya, dari Syarah Mahalli untuk Minhaj, dari Syarah Muhadzab. Sebenarnya kita bisa ambil jalan pintas menuju Syarah Muhadzab. Cuma memang karena buku-buku ini di era belakangan itu sudah ya menjadi buku-buku primer yang mungkin tidak dijangkau oleh ya keumuman dari para ulama lah, atau apalagi semua orang awam. Nah, kalau di zaman kita ada sisi kemudahan, kita bisa menjangkau buku-buku ini meskipun memang untuk memahami redaksi uraiannya itu memang memerlukan ya pemahaman yang baik lah, berdasarkan dari pemahaman para ulama yang membacanya. Nah, itu aja Pak, tapi alhamdulillah bisa ditemukan di sini nih, di Syarah Al-Muhadzab yang diterbitkan ya dengan suntingannya Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i rahimahullah, di halaman 371 dari jilid 1 nih. Dia masuk di pembahasan fara'. Jadi pembahasan tentang uraian ya atau turunan permasalahan fi masail tata'allaqu bil bab, dalam sejumlah masalah yang terkait dengan pembahasan bab ini, bab wudu, bab niatil wudu. Ya, ihdaha, satu masalah pertama nih. Idza nawa al-muhdits, apabila seorang yang berhadas meniatkan al-wudu'a faqat fa fi irtifa'i hadatsihi wajhani, maka terkait hadasnya terangkat atau tidak ada dua wajah, dua pendapat dari para ulama mazhab Syafi'i. Hakahuma ya Al-Mawardi war-Ruyani asahhuhuma irtifa'uhu. Nah, yang paling sah dari dua wajah itu adalah ya terangkat. Wasanila, ya yang kedua wajahnya tidak. Li'annal wudu qad yakunu tajdidan fala yarfa'u hadatsan. Ya. Nah, sama seperti yang dikutip itu. Cuma kan susah nyarinya dari sekian banyak ya permasalahan yang dicantumkan oleh Nawawi rahimahullah ini, banyak sekali yang kita harus cari yang mana nih, dibaca satu-satu, ditelusurin. Nah, kemudahan di zaman sekarang ada alat pencari Pak. Ada alat pencari. Kalau memang kebetulan buku ini masuk dalam misalnya PDF nggak bisa dicari. Kalau yang bahasa Arab nggak bisa dicari. Kalau PDF yang aslinya scan nih nggak bisa dicari. Kalau ketikan bisa. Kalau ketikan bisa, aslinya ketikan Word misalnya, terus di PDF-kan kan? Di blending. Ya, di apa namanya? Sebutannya lupa. Di inilah di convert kan gitu kan ke PDF. Bisa dicari. Tapi kalau yang dari asalnya memang foto, nggak bisa. Nggak bisa dicari. Nah, harus scan teks dulu. Iya, harus scan teks dulu, dan itu nggak bisa, dia belum bisa yang dari foto. Iya, yang dari foto susah, masih yang bahasa Arab Pak. Kalau yang Inggris bisa, setahu saya pernah berapa kali cari. Belum bisa. Tapi yang JPEG scan beberapa kali nggak bisa. OCR. Ya, saya nggak tahu cara itunya. Yang jelas kalau di PDF-nya kita ketik file misalnya gitu kan. Oh ya, itu belum bisa. Nggak bisa. Makanya di OCR. Iya, mungkin kalau di HP OCR bisa. Ada aplikasinya. Ini kan kita nyari di komputer. Iya, di OCR kan bisa. Nah, terus yang membantu kita itu ini Google. Iya, Google itu membantu Pak. Dengan catatan harus ada file kitab ini, kitab yang kita maksud dalam bentuk teks. Kan banyak sekarang situs-situs Arab Pak memuat bentuknya teks ya, kitab bentuknya teks. Jadi dia kita bisa baca di halaman gitu kan.
di halaman webnya itu. Nah, itu bisa dicari di situ. Nanti kalau itu bisa ketemu, biasanya itu kan halamannya menyesuaikan pada edisi cetak. Nah, tinggal dicari di situ. Tapi kadang nggak sama. Karena yang mereka salin teksnya adalah dari cetakan tertentu, sementara yang ada PDF-nya cetakan lain. Gitu. Nah, kita untuk memastikan kan ke PDF yang berupa scan nih, bahwa itu asli gitu kan. Memang ada kan, ini kan yang scan ini kan ada fisiknya kan. Ya, kalau yang itu kan nggak tahu dari mana itu. Ya. Nah, itu dicari, Pak. Kalau memang nggak menemukan, tapi kalau masih ada clue-nya lah, masih ada petunjuknya. Ini ada di pembahasan niatul wudu. Tapi kadang-kadang permasalahan itu terkait dengan wudu. Mungkin dicantumkan di pembahasan lain. Karena ulama mutakhirin tuh sering membahas apa-apa ketika ada kaitannya, ada munasabahnya gitu, ada relevansinya dengan kasus itu dicantumkan di situ. Itu susahnya minta ampun, Pak. Susahnya minta ampun itu. Ya, jadi pembahasan tentang wudu, tapi dia cantumkan di bab tentang sholat Jumat. Karena ada kaitannya di sana kan pasti ada kaitannya kan. Kemarin kan makan bawang ada di apa itu? Nah, kayak gitu. Itu kan nanti biasanya ada di makruhat sholat misalnya. Makruhat sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah ada uzurnya. Nah, diantaranya itu. Makan bawang, makan yang bau-bau lah gitu ya. Nah gitu, Pak. Jadi nih teksnya ketemu nih, alhamdulillah. Nah, intinya jadi di sini yang ditulis oleh penulis ini kesimpulannya niat wudu sah. Wudu saja niatnya sah. Tapi khilaful aula, tidak utama. Kenapa? Karena di dalam lingkup mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Yang lebih sah mengatakan sah wudunya. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak sah, maka diperhitungkan gitu loh. Jadi ada yang mengatakan sah, tapi ada yang mengatakan tidak sah. Nah, ambil jalan tengahnya sah, tapi khilaful aula. Kenapa? Ya, kita memperhitungkan juga pendapat yang mengatakan tidak sah. Demi kehati-hatian gitu loh, Pak. Ya kan? Biasa nih nanti kita akan banyak nemukan yang begini nih. Jadi wajah-wajah yang tidak sah, yang tidak mengesahkan hal tertentu pun diperhitungkan, ya. Wajah-wajah yang misalnya nanti berbeda lah dengan yang mutamad, itu nanti biasanya suka diperhitungkan, ya. Dan diantara kaidah-kaidah mendasar nih di dalam ulasan mazhab ini juga bahwa penting untuk memperhatikan atau penting untuk memperhitungkan adanya ikhtilaf di kalangan para ahli ilmu. Jadi masuk dalam pembahasan mura'atul khilaf istilahnya. Jadi memperhitungkan adanya perselisihan. Nah, ini ya kayak kita inilah, Pak, diskusi rapat gitu kan. Ada pendapat nih nggak bisa dikompromikan dua pendapat. Tapi ada yang dipilih setelah voting misalnya kan, ada yang dipilih sebagai pendapat yang diamini oleh kebanyakan anggota rapat. Nah, nanti diambil jalan tengah. Ya, kita ikut yang ini karena ini yang diputuskan. Tapi kalau bisa mempertimbangkan juga pendapat yang satunya kan gitu, kurang lebih, Pak. Ya, ini sekedar inilah bagian dari cara berlogikanya ulama fikih lah kalau di sini. Baik, kita lanjut ya sekarang ke bahasan baru. Berkata penulis rahimahullahu taala wa hafizah, wa takunu hadhihi niyyatu 'inda ghaslil wajhi. Mencuci bagian wajah tertentu belum mulai niat, kemudian baru diniatkan setelah mencuci bagian lainnya. Nah, maka yang sudah terbasuh oleh air itu harus diulangi. Ya, karena kenapa? Karena wajah itu adalah ya rukun yang selanjutnya setelah niat. Kan dalam Al-Qur'an yang disebut pertama wajah, fagsilu wujuhakum. Berarti rukun pertama yang harus dicuci adalah wajah. Nah, maka niat pun kaitannya dengan ya mencuci wajah. Ya, karena niat juga termasuk rukun. Itu. Nah, ini wajibnya. Tapi kalau misalnya diniatkan dari sejak awal, dari sejak kita mencuci tangan, kumur-kumur, itu sah dengan syarat harus niat itu terus ada dalam benak kita. Nah, alhamdulillah sih sebenarnya, Pak, kalau dalam praktiknya kita selama nggak lalai aja gitu kan, hatinya nggak lalai,
kita berwudu dari awal, Bismillah, sambil dengan dalam hati meniatkan wudu gitu kan. Bismillah, dalam hati saya niat wudu nih, saya niat mengangkat hadas, atau niat buat sholat, wudu buat sholat gitu kan. Itu selama masih kita dalam proses mengerjakan wudu, niat kita masih ada. Nah, kecuali kalau misalnya lagi wudu diajak ngobrol sama orang, dipanggil nengok sana, lalai itu udah lupa nih lagi ngapain tadi gitu kan. Nah, itu berarti hilang niatnya. Nah, itu rinciannya di Syarah Muhadzab ini banyak banget, Pak. Kapan kalau misalnya niatnya dari mulai awal, terus di saat baru habis cuci tangan niatnya hilang. Nah, itu nggak sah katanya. Kalau saat kumur-kumur niatnya hilang, sah atau enggak diperselisihkan. Wah, banyak rinciannya. Jadi intinya niat itu baru diwajibkan sejak kita mencuci bagian pertama yang wajib dicuci, yaitu wajah. Tapi kalau sebelumnya dimulai ya dan terus, istilahnya bahasanya di istishab. Jadi terus diingat atau dipertahankan dalam ingatan kita, itu sah. Terus saja. Nah, tapi kalau misalnya baru dimulai saat misalnya mencuci tangan, jadi waktu mencuci wajah belum niat. Misalnya lah ada orang baru melek gitu kan, langsung wudu. Baru niat, baru ngeh, oh ya ini wudu ya gitu kan, ana ngelindur gitu, Pak. Nah, berarti bagian wajah yang sudah tercuci itu dianggap tidak sah, maka harus diulang, dan nanti tangan juga diulangi lagi kan, harus berurutan gitu. Ya intinya itu, Pak. Niat itu enggak ini saya pada saat kita ingin melakukan ibadah itu, udah itu niat. Sudah niat. Enggak. Nah, nanti ini ada uraian di sini. Nanti ada uraian khusus tentang hukum-hukum niat dan berbagai kaitan yang atau berbagai hal yang terkait dengannya. Dia bahas dulu ini nih. Bahas yang ada di kitab dulu nih. Baru nanti di halaman berikutnya nih. Ya, tentang niat itu bagaimana. Baik, jadi saya memahamkan ke antum ini dulu ya. Jadi niat itu kapan diwajibkan? Inda ghaslil wajah. Saat mencuci wajah, karena wajah ini adalah anggota tubuh pertama yang wajib dicuci. Ya, karena rukun-rukunnya kan pertama niat, dua cuci wajah. Nah, kemarin kan ada tuh urutannya kan. Ya, jadi satu niat. Nah, kedua mencuci wajah. Ketiga mencuci tangan sampai siku. Keempat mengusap kepala. Kemudian kelima mencuci kaki. Keenam berurutan wudunya. Nah, berarti niat ini sebagai rukun wudu diwajibkan saat mencuci anggota wudu yang pertama, yaitu wajah. Nah, lanjutannya penjelasannya, fama taqtaranat bijuz'in minhu kafat. Nah, kapanpun niatnya itu bersamaan dengan bagian dari wajah yang dicuci, maka cukup. Wa ma qaranaha huwa awwalu, dan mana bagian yang dicuci dari wajah yang bersamaan dengan niat, kalau misalnya niatnya dari situ. Yang mulainya baru niat dari situ. Jadi yang awal-awal kita niatkannya misalnya gini dalam hati, saya niat nih, ini melakukan sunnah wudu. Kan ini kan sunnah nih. Awal cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan. Terus kumur-kumur, naikin air ke hidung itu kan madmadah, kumur-kumur, istinsyak, menghirup air, dan istinthar, mengeluarkan lagi air. Nah, tapi dalam niat kita tuh niatnya untuk melakukan sunnah-sunnah dalam wudu, karena memang tidak diwajibkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Ahmad, bismillah wajib, mengucap bismillah wajib. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Jadi ada khilaf-khilafnya itu di situ. Khilaf dalam mengesahkan hadis, khilaf dalam memahami. Nah, bismillah dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Kemudian mencuci kedua tangan sebelum berkumur-kumur, sebelum mencelupkan tangan kita ke bejana, misalnya kalau kita celupkan, atau kita gunakan untuk mencuci bagian-bagian tubuh yang kita basuh atau kita usap, sunnah juga. Berkumur-kumur, menghirup air, mengeluarkannya kembali, sunnah juga. Ya, nah bisa aja orang niatnya awalnya niat sunnah wudu, baru sampai wajah niat melakukan ya apa-apa yang merupakan rukun wudu, gitu kan, dibedakan gitu. Nah, tapi kalau kita dari awal misalnya niat wudu, niat mengangkat hadas dari awal nih, ya sah, dengan catatan tadi niat itu harus terus kita pertahankan sampai selesai.
sampai wudunya tuntas. Nah, jadi bagian yang tercuci dari wajah yang pertama kali bersamaan dengan niat itu sah. Nah, maka kata penulisnya di sini fayajibu i'adatu ma ghasalahu qablaha. Nah, kalau ada bagian wajah tadi yang saya bilang tercuci tanpa dibarengi dengan niat. Pas cuci wajah begitu gini kan Pak, air dibasuh gini. Sini nih. Ini belum niat, begitu digeser baru niat nih. Berarti yang sini belum tercuci dianggapnya kan gitu. Ya, belum tercuci dianggapnya. Berarti harus diulangi. Ya, yang sini yang sudah sah udah, nanti diulangi lagi berarti diratakan ke semua. Jadi catatan kakinya nih nomor 4. Ai law ibtada al mutawaddi bi ghasli wajhihi min ghairi an yanwi thumma nawa. Nah, jadi maksudnya kalau orang yang berwudu memulai mencuci wajahnya tanpa meniatkan, kemudian baru niat, fal juz'ul ladzi ghasalahu qabla niyati la yu'taddu bihi, maka bagian yang dicuci tanpa dibarengi niat tidak diperhitungkan. Balla budda min i'adati ghaslihi. Nah, sebaliknya dia harus diulangi pencuciannya. Nah, intinya gitu. Jadi niat itu kesimpulannya ya wajibnya saat mencuci bagian pertama atau rukun pertama yang wajib dicuci yaitu wajah. Kalau ada bagian yang dicuci tanpa dibarengi dengan niat, ya maka nanti harus diulangi kan gitu intinya. Ya. Diulangi nanti berurutan lagi Ustaz. Iya, enggak diulangi kalau wajah ini kan satu bagian keseluruhan. Kalau yang belum tercuci diulangi lagi, yang sudah nggak apa-apa, udah sah. Oh, tapi masih tetap dalam waktu mencuci muka itu. Iya, saat mencuci muka. Kalau pas sudah cuci tangan diulangi semua, baru dicuci lagi tangan yang sudah tercuci. Ya, tapi ya alhamdulillah Pak, sebenarnya yang mudahnya itu kalau seorang mukmin ya, yang memang meyakini wajibnya sholat dan sudah terbiasa mengerjakannya dan sudah terbiasa berwudu sebelum sholat kan pastinya. Ya biasanya umumnya dia akan berwudu dengan niat dari awal dan terus mempertahankan niatnya itu dalam ingatannya sampai wudunya tuntas kan gitu. Nah itu sah dalam mazhab Syafi'i sah. Cuman ini kan memperjelas saja gitu, maksudnya memperjelas rumusan kaidah yang mereka buat bahwa rukun wudu yang pertama niat, yang kedua mencuci muka. Kapan wajibnya meniatkan itu dalam wudu? Wajibnya ketika mencuci bagian pertama dari wajah gitu kan, sebagai rukun pertama yang dicuci, rukun pertama yang dicuci maksudnya. Ya, nah berarti kalau ada yang tercuci tanpa diniatkan berarti diulang kan gitu. Itu kan kita bicara konsekuensi yang logis gitu loh. Cara berpikirnya mereka begini Pak, memang cara berpikir mereka tuh mengandalkan logika begini. Jadi kalau ini rukun, ini begini, ya maka ini kalau tidak begini konsekuensinya begini kan gitu. Dan itu logis sebenarnya. Tapi ya nanti bisa disanggah dengan ya logika lain ya itu tadi misalnya. Tapi niat kalau dari awal gimana ya? Mereka juga bisa menjawab. Ya kalau niat dari awal dan memang terus dipertahankan ya sah aja, nggak apa-apa. Ya ini kan diposisikan pembahasan ini kalau seandainya ada orang yang berwudu tanpa niat, itu tadi misalnya orang yang lalai gitu kan, yang hatinya lalai, atau yang sedang berwudu tapi konsentrasinya buyar karena diajak ngobrol sama orang, mana aja mah udah lupa begitu, kemana lagi nih kan gitu ya, karena dia nggak fokus Pak. Nah biasanya orang yang mengalami itu kalau dia udah nggak konsentrasi, ulang dari awal kan balik. Kalau udah wajah, udah benar semua, setelah itu nggak itu. Ngobrol. Nggak apa-apa. Setelah wajah selesai ngobrol nggak apa-apa. Enggak dari awal ngobrol juga nggak apa-apa selama niat itu masih bisa dipertahankan gitu kan. Intinya niat itu, jadi istilahnya la ya'zub ya, atau la ta'zubu anil bal. Jadi nggak hilang dari benak kita. Wah ini wudu gitu kan? Wudu gitu kan, kita lagi fokus sama kegiatan nih. Setelah niat sempurna wajah, setelah itu udah lebih nyantai atau iya lebih aman. Masih tetap. Ya kalau di bahasan-bahasan Imam Nawawi yang diurai panjang di sini nih, yang biasanya tidak disahkan tuh kalau dari sebelum mulai rukun.
Tapi kalau sudah dimulai dari rukun terus niatnya mulai sedikit-sedikit sirna gitu ya, menghilang dari benak, itu sudah dianggap sah. Karena udah dimulai dari awal kan gitu. Kalau dengar azan gitu, kita kan udah. Nah itu nanti Pak, itu yang nanti saya bilang tadi, itu belum dikategorikan niat. Belum, itu istilahnya kalau di mazhab Syafi'i ya azam namanya. Baru berazam, baru berhasrat. Baru termotivasi gitu loh. Ya. Itu niat ya. Ya, belum dihitung niat. Untuk wudu, sholat belum di mazhab Syafi'i begitu. Nanti ada nih uraiannya di halaman berikutnya. Kita halaman berikutnya pas nih, satu halaman lagi tuh masuk ke pembahasan niat. Dan pembahasan niat ini yang diuraikan nih Pak. Ini intinya kesimpulan dari pemahaman hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kesimpulannya diuraikan nanti begitu. Ya, nanti kita urai. Habis ini nih, sedikit lagi nih, satu paragraf lagi. Tanbih lagi. Ya, kemarin tanbih sudah dijelaskan. Tanbih secara bahasa artinya iqaz. Jadi membangunkan gitu, Pak. Membangunkan kesadaran. Maksudnya di sini tanbih itu menjelaskan pembahasan atau ya wacana bahasan tertentu secara spesifik meskipun tadinya sudah dijelaskan secara global gitu ya. Tanbih al-afdalu, yang lebih afdal, an yanwiyal mutawaddi'u inda ghaslil kaffaini sunanal wudu. Yang lebih afdal seorang yang berwudu itu ketika memulai wudu, yaitu dengan mencuci pergelangan tangannya, niatnya itu melakukan sunnah wudu. Ka'an yaqula, seperti dia mengucapkan misalnya nawaitu sunanal wudu. Nah, nawaitu sunanal wudu nanti ada ulasannya nih, apa diucap dengan lisan atau dengan hati atau gimana ya. Summa inda ghaslil wajhi yanwi niyatal mu'tabarah. Kemudian ketika mencuci wajah barulah dia meniatkan niat yang muktabar, niat yang diperhitungkan, yaitu tadi niat berwudu. Jadi ketika baru mulai niatnya niat sunnah berwudu. Begitu mulai wajah bersamaan dengan bagian yang pertama dikenal ya disentuh oleh air, itu baru dia niatkan niat wudu. Kemarin saya kirim ke Bayu tuh video wudunya Habib Umar. Ya, lebih mirip sama wudu kita Pak daripada sama wudunya masyarakat ya di Indonesia. Tapi yang dia paling ada satu tuh, dia ngusap telinga lagi kan, setelah dia ngusap kepala seluruhnya dengan telinga, dia usap lagi telinga sendiri 3 kali. Nah, telinga itu memang paling banyak nanti yang diusap. Ya, paling banyak. Nah, tapi kan dia cara nyuci tangannya kanan gitu kan, kiri. Terus cara dia ngambil air buat kumur dan istinsyaknya itu kan satu tangan kanan, satu cidukan gitu kan. Sementara kalau kita kan biasanya kumur dulu, ya, baru gini kan, ya nggak? Nah, lebih dekat dia sama wudunya yang ada di hadis itu. Nah, adapun mengusap itu memang itu disunahkan di mazhab, mengusap telinga sendiri gitu, terpisah dari kepala setelah diusap bersama kepala. Ya, terus juga ada di mazhab Syafi'i ada begitu. Nah, itu contoh aja Pak. Jadi cara wudu yang dia praktekkan tuh cara wudu sesuai mazhab Syafi'i lah. Nah, kita bisa menilai kan, ini lebih mirip mana nih? Masalah di Indonesia ngusap kepala gini kan. Ngeliat orang ngusap kepala gini bingung. Malah ya kan, ya si Habib itu enggak ngusap kepala seluruhnya. Terus telinga 2, telinga 3. Kalau yang sebagian gini-gini aja boleh? Boleh, sah di mazhab Syafi'i. Tapi yang kemarin saya jelaskan, berarti dia hanya menunaikan yang wajib saja, tidak menunaikan sunnah mengusap kepala. Itu. Jadi di mazhab Syafi'i nanti juga ada Pak, di mazhab Syafi'i yang wajib mengusap sebagian kepala. Ya, ini kewajibnya. Nah, yang disunnahkan mengusap seluruh kepala, karena itu yang dideskripsikan di hadis Nabi SAW. Kemudian juga untuk menghindarkan dari perselisihan di kalangan ulama yang mewajibkan mengusap seluruh kepala seperti mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kan gitu. Mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan yang wajib itu mengusap seluruh kepala.
Jadi sama memperhitungkan ikhtilaf tadi, kita meyakini yang wajib itu cuma sebagian, tapi imam-imam lain yang selain panutan kita mengatakan wajibnya seluruh kepala. Gimana nih? Ya udah, kita meyakini yang wajib seperti yang kata imam kita. Wajib. Yang wajib. Tapi supaya tidak berbeda dalam praktiknya dengan pandangan imam-imam lain, ya sekalian aja disempurnakan. Berarti kita menunaikan yang wajib sekaligus sunnah, kan gitu, Pak. Kan beres sebenarnya, itu sederhana kalau masyarakat kita dipahamkan dari sejak belajar dari SD gitu kan. Cuman kan masalahnya sekarang orang udah kadung, udah dewasa, Pak. Itu nggak ada istilah nanti lagi. Mana yang lebih roji gitu? Ada saya. Mana yang lebih Ya ada. Ada juga. Ada. Yang ya itu tajam perselisihannya, Pak, di kalangan yang mewajibkan kepala seluruhnya mengatakan ya berarti nggak sah wudu mengusap sebagian itu. Tetap ada itu. Ada, tetap. Nah, cuman kan ini pertimbangannya berdasar mazhab Syafi'i misalnya. Dan kita hadapi lagi persoalan tadi di masyarakat umum, malah orang yang berwudu menyempurnakan mengusap seluruh kepala malah orang lihat bingung. Aneh. Saya tahun sebelum ke Mesir itu, Pak, kan dari kecil saya belajar sama model Persis Muhammadiyah gitu kan. Cara wudu begitu, mengusap kepala seluruhnya. Masuk ke Al-Manar tuh belajar bahasa Arab, makin kuat lagi keyakinannya begitu karena mulai baca hadis tentang sifat wudu Nabi SAW kan. Nah, bergaul sama teman-teman yang di kalangan tradisional, si itu wudunya, gaya wudunya aneh katanya. Ada yang nyeletuk, apa itu Wahabi, Persis sekali itu katanya gitu kan. Ya artinya itu, Pak. Sebenarnya kalau apa yang di mazhab Syafi'i pun diungkap itu kan akan terjadi kesepahaman dalam praktik. Kesamaan dalam praktik meskipun dalam keyakinan berbeda, tapi kan nggak ada kesenjangan gitu. Kalau ini kan kesenjangan, orang yang lihat wudu kita ngusap kepala semua bingung. Kita juga yang dari kecil belajar ngusap kepala seluruhnya ngeliat yang ini ngolok-ngolok kan, masa wudu begini kan gitu. Meskipun ada juga yang sebagian yang di komunitas kita nih misalnya, yang kecilnya sih begitu, tapi setelah belajar di Salafi tahu ngusap, diajarin ustadznya gitu. Sekarang lebih percaya ustadznya lebih ngerti hadis, ustadznya lulusan Madinah misalnya kan, ustadznya lulusan Timur Tengah, ngusap tuh begini, berarti dia bilang yang ngusap ini salah kan gitu, Pak. Nah itu kan jadi kesenjangan, Pak. Tapi kalau kita ungkap dari awal nih, mazhab Syafi'i wajibnya mengusap sebagian, sunnahnya mengusap seluruhnya, kan prakteknya sama, beda keyakinan. Ya, ada yang meyakini memang kewajibannya mengusap seluruh kepala, ada yang meyakini kewajibannya mengusap sebagian, tapi praktiknya sama. Udah tuh semua orang praktikin sama, cuman tinggal balik keyakinan masing-masing. Ya kalau sekarang enggak gitu, ada kesenjangan dan banyak, Pak, persoalan kayak gitu contohnya. Banyak orang saling lihat tuh, saling ngingkarin gitu. Ya kayak masalah isbal misalnya. Ya kan bisa juga beda praktiknya sama, tapi beda keyakinan. Saya nggak musbil nih dan julur celana saya, tapi misalnya saya niat dalam keyakinan saya nganggap ini sunnah, nggak harus gitu kan, bisa aja, tapi prakteknya sama. Nah Habib seperti Habib itu juga paling nggak musbil mereka. Cuman kalau antum tanya nih, antum cross check tanya, Beb, antum sebenarnya yakinnya isbal itu tanpa sombong haram nggak? Mungkin dia bilang enggak, tapi dia nggak musbil, kan boleh-boleh aja kan. Gitu kan, artinya kan nggak harus, kalau misalnya dia nggak yakin kalau itu haram berarti dia boleh julurin gitu. Nah justru itu yang jadi masalah, orang saya seperti demonstratif gitu memperlihatkan nih nggak haram nih gitu, dai misalnya, saya malah kurang srek kadang-kadang lihat begitu. Ya artinya sengaja musbil karena dia merasa nggak haram, nggak sepatutnya juga, Pak. Ada beberapa referensi itu tentang adab talib ilm misalnya di yang era-era dulu ya. Mereka rata-rata para imam, para penuntut ilmu di masa dulu rata-rata celananya memang di atas mata kaki. Supaya apa? Memudahkan gerak juga, memudahkan mobilisasi gitu maksudnya. Orang kalau celananya ngejulur, jubahnya menjulur, Pak. Serimpet-serimpet tuh. Ya kan? Nah, intinya digambarkan penuntut ilmu itu kan dinamis gitu kan. Dari majelis ke majelis dia berpindah-pindah. Ininya ngejulur-julur, jalan aja nyerimpet-nyerimpet gitu kan. Tapi memang di zaman sekarang itulah ego intinya sih. Ngerasa ya nggak haram ini dipanjangin sengaja. Enggak, malah nggak bagus.